Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi PKN bersama saya Aang Supriyatna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Adapun sifat konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi yang bersifat fleksibel dan konstitusi yang bersifat rigid. Konstitusi fleksibel yaitu konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Sedangkan konstitusi rigid adalah konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus. Adapun fungsi konstitusi dapat kita simak sebagai berikut, yaitu sebagai landasan penyelenggara negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menjamin hak asasi warga negara. Selanjutnya kita simak sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi. Dari sumber historis, perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Dari sumber sosiologis, konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara. Dan dari sumber politik, Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Lalu, hal apa sajakah yang dimuat dalam konstitusi? Hal yang dimuat dalam konstitusi yaitu mencakup organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, cita-cita rakyat dan ideologi negara, serta larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Adapun materi konstitusi mencakup jaminan HAM, susunan ketatanegaraan, dan pembagian tugas ketatanegaraan. Kemudian, diktum konstitusi membahas tentang identitas negara, daerah, bangsa, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Dan bagian mengubah konstitusi dapat dilakukan dengan cara pertama, sidang legislatif, kedua, referendum, ketiga, melalui negara bagian, dan musyawarah khusus atau special convention. Adapun lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat kita simak sebagai berikut. Pertama, dari mulai Undang-Undang Dasar 1945, kemudian lembaga KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden, DPR, MPR, DPRD, MA, MK, dan KY. Selanjutnya ada perwakilan BPK Provinsi, pemerintahan daerah provinsi, kemudian pemerintahan daerah kabupaten dan kota, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Adapun atribut kenegaraan Indonesia dapat kita simak sebagai berikut. Pertama, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Kedua, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ketiga, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.
Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.